Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistia, Tirus dan Ethiopia ku katakan, ini dilahirkan di sana, tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang yang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang-orang bernyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang mendengar ada orang atau kelompok yang radikal atau fundamental. Mereka hanya mau mendengarkan apa yang mereka ingin dengarkan, entah benar atau salah. Kalau ada sesuatu yang di luar kehendak mereka, mereka segera menutup telinga, tak mau mendengarkan. Yesus berhadapan dengan orang-orang macam ini, yang tertutup hatinya pada kebaikan Tuhan dan tertutup budinya pada kebenaran ilahi. Mereka bukannya kawanan domba, maka suka ngomel dan maunya protes karena tak mengenal dan tak mendengarkannya.
Sebaliknya pengikut Yesus secara utuh tanpa pilih-pilih dan tanpa pilah-pilah mendengarkan apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus semasa hidupnya. Hidup mereka disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Sang Gembala baik mengajar para muridnya untuk menjadi gembala yang baik sekaligus menjadi domba yang baik. Domba yang baik mendengarkan, mengerti, mengikuti gembalanya. Domba yang baik mengalami at home bersama gembalanya. Sedangkan domba yang nakal atau mereka yang bukan termasuk domba tidak betah, bahkan segera menolak gembalanya. Kata-kata baik penuh belas kasih ditangkap sebagai penghinaan yang menyinggung perasaan mereka yang tak mau mendengarkan secara utuh. Maka mereka bertanya kepada Yesus tentang kebenaran, apakah engkau Mesias? Yesus sudah menjelaskan, tetapi mereka tidak percaya juga karena mereka tidak mendengarkan apa yang mereka harapkan. Para murid diminta mendengarkan secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Mereka yang mengikuti dan menghidupi perkataan dan perbuatan Yesus secara utuh disebut sebagai Kristen sejak di Antiokhia, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama. Merekalah yang menjadi cikal bakal gereja, sekelompok orang yang percaya, kawanan domba Yesus yang mendengarkan dan mewujudkan sabda Yesus secara utuh. Saudara-saudari yang terkasih, kita biasa menerima surat gembala, yaitu seruan pastoral, moral, dan spiritual uskup kepada umatnya. Pernah ada surat domba kepada gembala yang berisi keluhan dan kritikan pada gembala tertentu. Ini tak biasa, tapi kok sekarang agak jadi biasa. Pernah saya diperlihatkan oleh rekan uskup sebuah WA dari aktivis Katolik terhormat yang tak setuju dengan gembalanya. Saya kaget karena isi WA-nya tak enak dibaca, tak pantas didengar, dan tak nyenyak di bawah tidur. Dilihat mata pedas, didengar telinga panas. Dalam hati saya, kok bisa umat sekarang menghujat gembalanya? Salah siapa ini? Saya hanya berpikir, apakah kita salah mendidik? Membuat orang makin pintar, makin kaya, makin terkenal, dan makin berhasil. Tapi apakah kita juga sudah menggembalakan umat hingga makin beriman akan gereja, akan misteri, akan sakramen? Apakah sudah membuat mereka makin kudus? Tugas gembala memang membawa domba makin kudus, makin damai dan sejahtera. Rupanya ada domba yang bermata serigala, bertaring singa, dan berjiwa radikal, seakan dialah yang paling tahu teologi, yang paling paham kitab suci, paling mengerti gereja, dan paling-paling yang lain. Lebih gawat lagi, jika ada serigala berburu domba, ada domba jadi-jadian, yang bukan hanya akan mengancam kawanan domba, tetapi juga nyawa gembala dan hidup gereja. Ada domba yang menuntut gembala dan memaksakan kehendaknya begini dan begitu. Kalau begitu, gereja macam apa yang hendak dihidupi? Syukur kepada Allah, kita banyak memiliki domba-domba yang sangat baik, yang kalau mendengar ajaran yang berat hanya berkata, Romo, Bapak Uskup, ajaran ini berat tapi susah untuk dilaksanakan.
Nah apa-apa, susah ini adalah ciri-ciri domba yang baik. Tapi domba yang nakal, wah itu salah, itu keliru, itu karena memang tidak sesuai dengan diri. Kemarin ada kesalahan membaca Injil. Banyak SMS, domba-domba yang baik. Hanya bertanya, apakah betul bacaannya kok tidak sama seperti apa yang ditulis dengan itu? Apakah betul? Jadi bertanya, apakah. Jadi memang suatu ciri ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, bertanya dengan baik-baik. Siapa tahu kita juga saling bisa salah. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita domba dan gembala, mari bermawas diri. Bagaimana kita menjadi gembala yang baik sekaligus menjadi domba yang baik. Jangan sampai ada doa, Tuhan, dombakanlah gembala kami karena belum berbau domba. Atau Tuhan, gembalakanlah domba kami karena masih berjiwa serigala. Saudara-saudari, setiap orang dalam perannya menjadi gembala, tetapi juga pada saat yang sama menjadi domba di hadapan orang lain yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan kita. Rasanya tidak mungkin seorang bisa menjadi gembala yang baik kalau ia tak bisa menjadi domba yang baik.